Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemain. Pertama dan paling utama, mari kita ucapkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan berhadir pada presentase kali ini. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul BK untuk peningkatan penyesuaian diri anak. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri Rizky Maini, dan pemateri kedua yaitu Fitri Hayani Dalinte, pemateri ketiga yaitu Anissa Nirwana, dan pemateri terakhir yaitu Rahma Solim. Sebelum kita memulai presentasi ini, mari kita mengucapkan basmalah. Untuk pematerinya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pertama, yaitu pentingnya penyesuaian diri terhadap anak. Individu sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidup. Ketika berinteraksi, individu dihadapkan pada tuntutan-tuntutan, baik itu dari dirinya, dari orang lain, maupun lingkungannya. Hal tersebut menimbulkan stres dan permasalahan hidup, terutama terhadap anak-anak. Pengaruh hubungan dengan orang tua dengan anak mempunyai pengaruh yang penting terhadap penyesuaian diri anak. Pengaruh lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat penting, karena keluarga merupakan salah satu sosialisasi bagi anak-anak. Proses sosialisasi dan interaksi sosial yang pertama dan utama dijalani individu di lingkungan keluarganya, kemudian dikembangkan ke masyarakat dan sekolah. Inilah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang pengertian penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita. Penyesuaian diri merupakan proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri sendiri atau dari lingkungannya. Dengan kata lain, penyesuaian diri merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialami dalam dirinya. Dari berbagai pendapat dan teori, penyesuaian diri adalah sebagai proses belajar seseorang individu dalam memahami, mengerti, dan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan lingkungannya, sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri penyesuaian diri yang baik. Yang pertama, memiliki persepsi yang akurat terhadap realita. Yang kedua,
kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres dan kecemasan. Yang ketiga, mempunyai gambaran diri yang positif tentang dirinya. Yang keempat, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan. Dan yang kelima, relasi interpersonal yang baik. Baik, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nirwana. Di sini saya akan menjelaskan yaitu faktor yang memengaruhi penyesuaian diri. Penyesuaian diri anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas faktor fisiologis dan faktor psikologis. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu faktor fisiologis. Kesehatan dan penyakit jasmaniah berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat dicapai dalam kondisi kesehatan jasmani yang baik pula. Gangguan penyakit yang kronis dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan diri, perasaan rendah diri, rasa ketergantungan, rasa ingin dikasihi, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis atau pengalaman, faktor belajar, kebutuhan-kebutuhan, aktualisasi diri, determinasi diri, faktor frustasi, konflik depresi, faktor perkembangan dan kematangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan atau teman sebaya, sekolah, maupun budaya dan agama. Saya akan menjelaskan yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan keluarga yang harmonis, yaitu lingkungan keluarga yang di dalamnya terdapat cinta kasih, respek, toleransi, rasa aman, dan kehangatan. Seorang anak akan dapat melakukan penyesuaian diri sehat dan baik. Yang kedua, lingkungan teman sebaya yang menjalin hubungan erat dan harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting pada masa remaja. Suatu hal yang sulit bagi remaja adalah menjauh dari dan dijauhi oleh temannya. Yang ketiga, lingkungan sekolah, yaitu tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial secara luas dan kompleks. Nah, faktor budaya dan agama. Latar belakang agama dan lingkungan kultural tempat individu berada dan berinteraksi dan menemukan pola-pola penyesuaian dirinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap penyesuaian diri anak. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Jadi, lingkungan keluarga pertama adalah ayah, ibu, dan juga individu
individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orang tuanya merupakan hubungan timbal balik di mana terdapat interaksi di dalamnya. Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Pola asuh menurut Diana Behrens tahun 1967 pada prinsipnya merupakan parental control, ya bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan dan juga tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktornya, yaitu pola asuh otoriter. Orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan ataupun kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Yang kedua, faktor pola asuh demokratis dan otoritatif. Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat hangat. Yang terakhir, pola asuh permisif. Orang tua dengan gaya pengasuhan ini tidak berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan diri orang tua. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Orang tua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Terima kasih, hanya ini yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai penerapan bimbingan konseling terhadap penyesuaian diri anak. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian diri dengan guru. Penyesuaian diri dengan guru juga tergantung dari sikap guru dalam menghadapi siswa. Guru yang memahami perbedaan individu, guru yang bersahabat dengan siswa, memiliki sifat yang terpuji, memiliki wibawa. Nah, siswa akan merasa senang bila berhadapan dengan guru tersebut. Maka dari itu, siswa akan lebih mudah mengadakan penerapan dalam penyesuaian diri dengan guru. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian diri dengan mata pelajaran. Mata pelajaran yang telah diberikan oleh sekolah tentu saja sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku.
penyesuaian diri terhadap mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat umur dan perkembangan anak, sehingga anak lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri pada pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penyesuaian diri dengan teman sebaya. Penyesuaian diri dengan teman sebaya sangat penting bagi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan sikap sosial. Siswa yang sebelumnya berperilaku kurang baik seperti tidak sopan, egois, angkuh, sombong, hendaknya diharapkan untuk dapat merubahnya, karena kan otomatis kawan-kawannya tidak akan menyukai sikap tersebut. Selain itu hubungan dalam kelas dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar, karena dengan terjalinnya hubungan baik terhadap teman, siswa akan dapat menerima pelajaran dengan tenang. Siswa dikatakan telah mampu menyesuaikan diri apabila ia mempunyai hubungan yang baik terhadap teman sebayanya. Nah, yang keempat itu ada penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah merupakan penyesuaian terhadap fasilitas sekolah dan lingkungan belajar. Lingkungan sekolah adalah lingkungan fisik, yaitu gedung sekolah, alat-alat sekolah, fasilitas belajar. Sedangkan lingkungan sosial meliputi kepala sekolah, konselor, pembimbing, dan warga sekolah lainnya. Jika suatu sekolah kurang fasilitas belajarnya, otomatis kan guru dapat menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Sedangkan begitu juga dengan jika sekolah itu tidak teratur, seperti kurang rapi, kotor, dan sebagainya, maka akan menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap anak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu materi yang bisa disampaikan oleh kawan-kawan kita dari kelompok 2. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil adalah untuk anak-anak pentingnya penyesuaian diri, karena itulah awal bagi mereka untuk lingkungannya maupun keluarganya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara untuk penyesuaian diri terhadap anak. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan jika ada manfaat dari presentasi ini, mohon diaplikasikan. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya tutup. Billahi bisabil haq wastabil kul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.